Kemudian, Jayakarsa dengan hormat berkata, "Nona, jika ini masalahnya, maka saya akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Anda nanti, dan bertemu Thomas." Lalu Isyana berkata, "Oke, sebelum kamu lepas landas, beritahu Thomas untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu di bandara." "Baik," Jayakarsa berkata, "saya memilah beberapa Jakarta lokal. Meskipun beberapa orang sudah pensiun, tetapi pada awalnya di Jakarta, mereka menepati janji mereka. Izinkan saya membantu Anda menyelidiki apa yang Anda cari." Isyana tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, aku sudah menemukannya." Apakah begitu cepat?" "Itu benar." Kemudian Isyana berkata, "Selama kamu membuat beberapa pilihan kunci dengan benar, kamu dapat menghasilkan banyak uang sambil berbaring. Dan itu sama ketika kamu mencari seseorang." "Ini bagus," Jayakarsa berkata dengan cepat. "Kalau begitu saya siap berangkat sekarang." Setelah itu, Isyana tidak keluar dari mobil lagi. Thomas dan istrinya tidak menunda terlalu banyak, lalu mereka meninggalkan gedung urusan pengajaran. Setelah itu, dikelilingi oleh kerumunan, pasangan itu kembali ke mobil, dan konvoi perlahan-lahan keluar dari Jakarta menuju daerah pegunungan. Ketika dia melewati jalan dan mencapai puncak gunung, Isyana melihat gapura yang terbuat dari marmer putih, diukir dengan 4 karakter besar villa. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi kemegahan dan keagungan rumah ini. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti kastil-kastil di Eropa, itu dapat memberi orang perasaan melarikan diri dari dunia ketika mereka tiba-tiba tercerahkan dan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Tahukah kamu, jaraknya hanya beberapa kilometer dari kawasan bisnis paling makmur di Jakarta. Sangat jarang menemukan rasa pelarian di tempat seperti ini. Terlebih lagi, seluruh manor penuh dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan berbagai tanaman, yang penuh dengan bunga dan daun di musim panas. Dari kejauhan, bahkan tidak mungkin untuk melihat ada manor pribadi berskala besar yang tersembunyi di sini. Desain seluruh manor menggabungkan gaya taman gusu. Selain itu, karena dataran gunung berangsur-angsur naik, struktur arsitektur manor juga terus ditingkatkan. Terbagi menjadi 3 lapisan seperti kue, dan lapisan bawah adalah yang terbesar. Ini adalah bujur sangkar dengan panjang sisi lebih dari 100 meter, meliputi area setidaknya 10.000 hingga 20.000 meter persegi. Luas lantai 2 jauh lebih kecil, dengan panjang sisi sekitar 50 meter, seluas sekitar 3.000 meter persegi. Di puncak gunung terdapat halaman kecil dari batu bata biru dan ubin batu. Panjang sisi halaman kecil ini hanya lebih dari 20 meter, dan luasnya lebih dari 400 meter persegi. Terdapat 3 rumah beratap genteng, 2 pendek dan 1 tinggi rumah beratap genteng 1 lantai biasa, sedangkan yang tinggi memiliki 2 lantai. Selain itu, terdapat pelataran kecil seluas sekitar 100 meter persegi yang seluruhnya diaspal dengan batu biru alami. Thomas berkata kepada Isyana, "Nona, jangan lihat ukuran manor saya. Inti sebenarnya adalah halaman sederhana di atas. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal di sana untuk saat ini." Isyana mengangkat kepalanya dan melihat setidaknya ada halaman kecil di lantai atas setinggi 20 hingga 30 meter. Meskipun dia belum naik untuk melihatnya, dia sudah terpesona dan berkata, "Jika saya tahu kamu memiliki manor yang bagus, saya tidak akan pernah pergi ke Eropa Utara." Tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata dengan tegas dan penuh syukur, "Untungnya, saya tidak tahu tempat ini sebelumnya, jadi saya pergi ke Eropa Utara. Eropa Utara adalah malapetaka yang diberikan Tuhan kepada saya. Jika saya tidak bisa melupakannya, saya akan mati sia-sia. Tempat pemakaman, jika melewatinya, itu akan menjadi awal yang baru, dan sekarang, saya siap menyambut awal yang baru ini." Setelah menghela nafas, Isyana,
ditemani oleh Biknimas, naik ke halaman tertinggi. Ketika dia melangkah ke halaman ini, dia menyadari bahwa itu lebih menyenangkan baginya daripada yang dia bayangkan. Batu bata, ubin, tanaman, dan pepohonan di sini sebenarnya sangat elegan, dan tanah batu biru di halaman bahkan ditumbuhi lumut. Di sudut halaman juga terdapat kolam air panas luar ruangan yang didesain dengan sangat indah. Bebatuan di samping kolam tampak hidup dan banyak tanaman bonsai ditanam, yang terlihat seperti miniatur gunung asli. Biknimas mengikuti dan memperkenalkan kepadanya, "Nona Isyana, kolam mata air panas ini terhubung dengan mata air panas alami. Mata air panas diangkut ke atas gunung dari pipa bawah tanah. Akan ada sedikit kerugian pada cara, tapi kami memiliki peralatan pemanas sekunder di ruang peralatan di bawah, yang dapat memastikan bahwa mata air panas yang dipanaskan dapat digunakan di luar ruangan." Isyana bertanya dengan heran, "Apa, ada mata air panas alami di Jakarta?" "Ya." Biknimas mengangguk, dan berkata dengan serius, "Hanya ada mata air panas yang benar-benar alami dan sehat, dengan kandungan belerang sedang, kandungan mineral tinggi, dan kualitas air yang baik. Pada awalnya, Tuan Nyonya, saya secara khusus membawa pipa ke sini, tetapi halaman paling atas tidak pernah digunakan, dan suami dan istri sudah tua, jadi mereka hanya tinggal di lantai bawah setiap kali mereka datang." Isyana mengangguk ringan, lalu berkata, "Saya ingin pergi ke kamar untuk melihat-lihat." Biknimas buru-buru berkata, "Non Isyana, silakan lewat sini." Setelah selesai berbicara, dia membawa Isyana ke pintu 3 rumah beratap bata. Dari kejauhan terlihat seperti 3 kamar, 1 tinggi dan 2 pendek, tetapi sebenarnya pintu masuk utama ada di rumah beratap genteng 2 lantai itu. Dan 2 kamar di kiri dan kanan adalah kamar dengan pintu yang terbuka ke dalam. Setelah memasuki pintu, kamu dapat melihat bahwa itu adalah suite yang sangat elegan dan sederhana. Lantai pertama dari rumah ubin tinggi adalah aula masuk, yang juga dapat dianggap sebagai ruang tamu, luasnya sekitar 60 meter persegi. Di sebelah kiri adalah gaya Indonesia murni, ruang belajar dan ruang makan. Di sebelah kanan adalah struktur gaya barat, kamar mandi dan ruang ganti gaya Indonesia. Satu-satunya kamar tidur ada di lantai 2 rumah ubin tinggi. Setelah menaiki tangga kayu solid murni, kamu dapat melihat struktur internal dan desain lantai 2 yang sangat indah. Semua perabotan terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dan pengerjaannya luar biasa indah, langsung menyentuh estetika Isyana. Karena lantai 2 juga memiliki luas lebih dari 60 meter persegi, kamar tidur ini bisa dibilang sangat besar. Terdapat 2 jendela melingkar di sisi selatan dan utara. Sisi selatan adalah sofa untuk membaca, dan sisi utara sisinya adalah tempat tidur, sebuah meja dengan pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Biknimas memperkenalkannya dari samping. Sejak dibangun, telah disimpan dalam keadaan seperti ini. Tuan dan Nyonya meminta kami untuk membersihkan dan merawatnya setiap hari. Jendela harus bersih dan rapi, dan tidak boleh ada debu. Kemudian, kami merombak AC tersembunyi dan udara segar di atap. Ada sistem kelembaban konstan untuk memastikan bahwa debu dari luar diisolasi sebanyak mungkin, sehingga mencegah furnitur menjadi berjamur dan berbulu serta menghasilkan bau aneh karena kelembapan yang berlebihan. Isyana bertanya dengan rasa ingin tahu, mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun halaman yang terpisah. Mengapa tidak ada orang yang tinggal di sini? Saya tidak tahu. Biknimas sedikit tersenyum dan berkata, "Tuan baru saja memerintahkan agar tempat itu dirawat, dan ketika pemeliharaan harian diperlukan, saya harus secara pribadi mengawasinya. Adapun yang lain, beliau tidak pernah memberitahu saya tentang itu." "Oh begitu." Isyana mengangguk sambil berpikir, dan kemudian menghela nafas. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk mengembangkan diri seseorang. Jika memungkinkan,
Saya ingin tinggal di sini selama 20 tahun atau bahkan lebih lama. Big Nimas sedikit tersenyum, dan berkata dengan hormat, Tuan telah sudah mengatakan bahwa jika Non Isyana suka, dia bisa tinggal di sini selamanya. Selama Anda tinggal di sini, Anda adalah pemilik sebenarnya dari tempat ini, kapasitasnya. Saat naik pesawat, Big Nimas dapat mengetahui bahwa suami dan istrinya sangat menghormati Isyana, bahkan bisa dikatakan hormat, sehingga Isyana tidak akan pernah bisa menjadi kerabat atau bahkan junior dari tuan dan nyonyanya. Selain itu, dia paling tahu betapa pentingnya halaman tertinggi ini bagi mereka. Mengapa semua orang harus membiarkannya mengikuti ketika mereka datang ke sini? Itu karena mereka tidak ingin ada pelayan yang merusak perabotan dan pengaturan di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.